Semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam sel kanak-kanak online. Oke, sebelum kita mulai, mari kita mulakan dengan doa. Kakak Bibi pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita semua kunci tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan hari ini kami sekali lagi dapat melakukan sel kanak-kanak kami dalam atas talian. Kiranya Tuhan Engkau menyertai supaya semuanya dalam keadaan yang baik dan lancar. Kami bersyukur dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Macam dah semangat tuh kan? Oke, satu kali lagi. Adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Kita menyanyikan bersama-sama, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, indah dan luar biasa. Kasih setiamu ya Tuhan, sungguh tiada tandingan. Selamanya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Ku mau memujimu ya Tuhan, dengan segenap hatiku. Ku mau menyembahmu ya Tuhan, dengan roh tubuh jiwaku. Kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Sorak, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Sorak, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Yang terakhir, kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Haleluya. Kasih setiamu ya Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan kami mau memuji Engkau, kami mau terus memuliakan namamu, kami mau terus menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami mau terus menyembah, kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita mengatakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang sama-sama menyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita letakkan tangan kiri kita di hati kita dan kita menyanyikan lagu ini sekali lagi bersama-sama. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat menyembah, kami dapat memuji Engkau dalam ibadah online kanak-kanak ini Tuhan. Engkau terus memberkati kami Tuhan, dan bila kami Bapa tidak akan putus-putusnya mengucapkan terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami mau menyerahkan masa dan tempat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mau masuk dalam pelajaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita lipat tangan, kita siapkan hati dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti dan kami dapat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum itu silakan duduk. Nah adik-adik, kakak mau bertanya dengan kamu. Kalaulah kamu lama sudah mungkin kamu sudah lama membesar di KK, lepas tu ada satu orang yang kamu kenal, lepas tu lama sudah kamu tidak jumpa dia, terus tiba-tiba kamu pergi ke mana? Kamu pergi ke suatu tempat dan akhirnya kamu jumpa dengan orang ini. Dan inilah yang dikatakan
pertemuan yang tidak disangka. Nah, coba dibaca petikan ini. Ya, pertemuan yang tidak disangka. Nah, adik-adik, sama juga dengan Yusuf. Yusuf setelah dia diangkat menjadi Perdana Menteri di negeri Mesir, nah, dia tidak sangka akan bertemu dengan siapa tuh? Kalau adik mau tahu dengan siapa dia bertemu, kamu boleh saksikan video ini, tapi sebelum itu duduk dulu diam-diam dan bagi perhatian. Oke? Nah, kamu tengok ya, siapa yang dia berjumpa dan apa yang dia lakukan kepada orang itu. Adakah perbuatannya itu bagus ataupun tidak? Adakah dia masih ada dendam dengan orang itu ataupun tidak? Nah, semua tertanya-tanya kan? Nah, adik-adik, sedia sudah? Oke, selamat menonton. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi, yaitu Perdana Menteri di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Dan setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu diikat di depan mata mereka. Dan Yusuf membiarkan mereka pergi dengan memberikan mereka gandum untuk meredakan lapar seisi rumah mereka. Mereka pun memuatkan gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan kepada keledainya di tempat mereka bermalam, dilihatnya lah uang yang ada di dalam karungnya. "Uangku dikembalikan, lihat, ada dalam karungku." Dan ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepada mereka, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi, dan sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya,
serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali padamu. Tetapi jawabnya, anakku ini tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Nah, adik-adik, macam mana dengan cerita tadi? Siapa yang Yusuf berjumpa? Siapa yang Yusuf jumpa? Ya, betul. Abangnya yang dari tanah Kanaan. Nah, apabila Yusuf berjumpa dengan abang-abangnya belum kenal dengan dia lagi. Sebab masa dia dijual, umurnya berapa suatu? Masih muda kan? Nah, sekarang sudah berpuluh tahun mungkin. Ya, berpuluh tahun mereka tidak berjumpa. Mestilah abang-abangnya tidak ingat mukanya. Sebab dia sudah dewasa. Nah, bagaimana pula dengan Yusuf? Yusuf masih ingat dengan abang-abangnya. Nah, mesti dia ingatkan apa yang sudah abangnya buat kepada dia. Jadi adik-adik rasa, apakah perasaan si Yusuf bila dia jumpa dengan abang-abangnya? Mesti dia marah nih kan? Mesti dia sakit hati, dia benci betul dengan abang-abangnya. Tapi apa yang dilakukan kepada abang-abangnya? Kamu rasa baguskah dia buat begitu? Kita akan tahu lagi apa yang akan dia lakukan pada minggu hadapan. Pada minggu hadapan lagi syok ceritanya, lagi best. Sebab kita akan tahu apa yang akan terjadi kepada Yusuf dan juga abang-abangnya. Nah, kalau adik-adik mau tahu, pastikan minggu depan ikut sel kanak-kanak online jam 9.30 ya. Oke adik-adik, bye. Halo adik-adik, nah masanya adalah untuk ayat hafalan. Nah, hari ini ayat hafalan kita diambil di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oke adik-adik, kita ulang sekali lagi ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oke adik-adik, jangan lupa hafal ya. Bye. Oke adik-adik, saatnya kita masuk dalam pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama yaitu jangan lupa sertai sel kanak-kanak online pada jam 9.30 pagi di saluran Facebook maupun saluran YouTube. Nah, adik-adik jangan lambat bangun sebab jam 9.30 pagi. Pengumuman yang kedua adalah video ayat hafalan. Nah, adik-adik boleh menghafal video ayat hafalan adik-adik kepada Kak Elsia di nomor yang tertera. Gambar, rakam mengikut arah melintang ya. Seterusnya, pengumuman yang ketiga adalah jangan lupa untuk baca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Kenapa? Karena melalui kita membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari, iman kita akan dikuatkan dan kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, nah adik-adik sekarang musim COVID ini semakin meningkat lagi case-nya, betul tidak? Nah adik-adik yang di rumah, jangan sedih, kita masih punya Tuhan yang lebih berkuasa daripada COVID ini. Adik-adik, apa tugas kita? Yaitu berdoa. Kita mau berdoa bersama keluarga kita di rumah. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati negara kita dan dibebaskan daripada COVID. Boleh adik-adik? Kita pasti boleh kan? Mari kita berdoa dan kakak tutup di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas pimpinanmu dalam pelayanan sel kanak-kanak online pada pagi ini. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati setiap kami, dan dimanapun kami berada ya Tuhan, Engkau menjaga kami dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jumpa lagi. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.